Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Saya selaku kuasa hukum, saya Raffi Abdullah selaku kuasa hukum dari klien kami, James Buster Douglas Bangun. Kami menjelaskan terkait pelaporan dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Kami ingin terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Polres Jakarta Pusat atas profesionalitas dan juga respon cepat dalam menindaklanjuti laporan yang telah kami ajukan. Kami menilai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sangat mencerminkan komitmen dan memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan bagi masyarakat. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam laporan resmi kami, perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan barang sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, yang mana diajukan berdasarkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang kami nilai cukup untuk bisa membantu proses perkara ini. Di mana sekitar bulan Juni bulan Juni 2024 klien kami meminjamkan mobil pribadinya beserta kamera yang berada di dalam mobil tersebut kepada terlapor, yaitu MSA di apartemen Menteng Square, daerah Jakarta Pusat. Yang mana mobil tersebut sempat digunakan terlapor untuk keperluan anak pasca persalinan istrinya. Lalu sekitar pada bulan Juli 2024, mobil tersebut dikembalikan namun tidak beserta dengan kamera di dalamnya. Klien kami mengatakan bahwa alasan yang digunakan terlapor itu ingin menggunakan untuk membuat konten video media sosial seperti cover lagu. Lalu seiring berjalannya waktu, terlapor tidak kunjung mengembalikan meskipun klien kami telah meminta untuk segera mengembalikannya. Jadi terlapor ini tidak ada itikat baik untuk mengembalikan kepada klien kami. Dalam perkembangannya, perlu kami sampaikan bahwa barang yang menjadi objek penggelapan saat ini telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan proses hukum. Dugaan penggelapan yang dilakukan terlapor ini menjadi dasar peristiwa yang dialami klien kami dalam perkara yang sedang ditangani di Polres Jakarta Selatan. Melalui konferensi pers ini, kami ingin menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh klien kami bukan untuk mencari sensasi, melainkan semata-mata untuk mendapatkan keadilan serta memastikan agar mendapatkan hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan melalui mekanisme hukum yang berlaku saat ini secara sah, objektif, dan transparan. Kami sangat berharap proses penyidikan dapat berjalan secara transparan, profesional, dan dengan mengungkap secara terang peristiwa hukum yang terjadi termasuk penguasaan barang, kronologis dari penggelapan barang tersebut, serta akibat hukum yang timbul sehingga kami dan klien kami mendapatkan keadilan yang seterang-terangnya. Kami percaya bahwa aparat penegak hukum, khususnya Polres Jakarta Pusat, akan menangani perkara ini secara profesional, berintegritas, dan akuntabel. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media sekalian. Terima kasih. Mas, kami harus bertanya nih. Ya. Ada penyimak ini Pak Rehan, apa dasar utama klien Anda membuat laporan ini sebagai tindak pidana penggelapan? Oke, baik. Berarti dasar hukum kita mengajukan laporan ini ya, Bang ya? Oke, dasar laporannya sebenarnya dari fakta bahwa klien kami adalah pemilik barang tersebut secara sah dan meyakinkan. Dan klien kami merasa dirugikan karena adanya
tidak adanya itikat baik dari orang yang menguasai barang tersebut. Unsur tersebut secara hukum itu sudah memenuhi konstruksi dugaan tindak pidana penggelapan yang kami adukan ini. Sebagaimana diatur pasal 372 KUHP. Barang bukti sudah dipegang polisi. Ya, betul. Lalu tentunya juga kami tidak bisa menentukan dan kita buktikan, yang membuktikan lebih lanjut yang berhak adalah pihak kepolisian. Sementara saat ini laporan kami sudah sampai di tahap penyidikan ya, sudah tahap penyidikan. Untuk kerugian sendiri ada berapa Pak kerugiannya? Terus kan ini kan yang sudah dilakukan adalah upaya represi berupa pidana ya? Betul, Ada betul. upaya untuk perdananya ini berapa? Oke, mungkin dari kerugian dulu ya. Iya. Oke, dari kerugian sendiri sesuai dengan laporan resmi kami itu di sekitar 62 juta rupiah untuk kameranya saja itu ya. Tidak betul. Di luar body. Di luar bodinya itu ada 2 lensa kamera, ada 4 baterai dan lain sebagainya. Jadi ditaksir kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Ya. Di samping itu pun terlapor ini juga memiliki hutang yang belum pernah dibayar kepada klien kami dengan nominal kurang lebih sekitar 3,5 juta, dan juga ada barang-barang lainnya, termasuk terlapor juga sempat meminta pada klien kami untuk membeli jam tangan senilai 3 juta. Untuk proses perdata tadi ya? Iya. Untuk proses perdata sendiri, ya, upaya perdata berarti ya. Untuk upaya perdata sendiri, pastinya kami tidak menutup kemungkinan ya untuk melakukan proses-proses di luar laporan kami ini. Seperti itu. Ini, tadi ada pertanyaan ya, yang kemarin. Lalu, apa harapan utama dari klien Anda terhadap proses hukum yang sedang berjalan? Oh, harapan berarti ya. Ya, Mungkin dari keluarga mungkin ada yang mau nyampaikan? Saya berharap supaya proses yang di Jakarta Pusat segera berjalan dengan lancar, karena anak saya yang bernama James Buster Douglas Bangun sudah ditahan di Jakarta Selatan. Padahal anak saya gara-gara membantu si Aji dan Rafika. Sementara si Aji dan Rafika itu pun selalu minta tolong sama anak saya 100.000, 200.000, dan malah mamanya juga di Medan sana butuh uang gara-gara utang pinjol. Dia bermohon sama anak saya, tolonglah James, kata si Rafika dan Aji, tolong pinjam uang kamu lah James, mama saya dikejar-kejar pinjol katanya. Semuanya itu ada bukti chatnya dan bisa kami tunjukkan apabila terjadi di pengadilan nanti. Terima kasih buat Bapak Kepolisian yang di Jakarta Pusat, supaya laporan kami ini diperhatikan Pak, karena anak saya dibilang penganiayaan di Jakarta Selatan dan sekarang anak saya sudah ditahan di Jakarta Selatan. Makanya saya bermohon, saya sebagai orang tua James Buster Douglas Bangun, supaya Bapak Kapolres Jakarta Selatan melanjutkan permohonan kami ini dan memperhatikan laporan kami ini supaya cepat naik kasus ini, dan supaya kami berharap supaya dia juga ditahan. kemudian Nggak apa-apa itu kan, kayak gitu kan. Ya, Pak James ini sudah ditahan berapa lama ya kalau boleh tahu? Sudah 1 bulan, 30 hari lebih. sudah 30, kurang lebih 30 hari Pak. Ya, mungkin nambahin ya. Jadi untuk saudara James sendiri ini sudah ditahan kurang lebih sekitar 30 hari. Jadi sudah ada perpanjangan penahanan di Polres Jakarta Selatan. Seperti itu. Benar kan? Ini apa? Ini agak menarik ya. Kamu harus jelas bahwa
Anda menanggapi etiket terlapor dalam dugaan pembelaan ini? Ya. Apa yang Oke. Terkait dengan etika ya berarti ya. Ya pastinya kalau dari klien kami sangat diharapkan sebenarnya sebelum terjadinya atau sebelum diserahkannya laporan di Jakarta Pusat ini untuk dikembalikan saja waktu itu. Namun karena memang tidak ada etikat baik dari terlapor, kami juga telah menyampaikan juga pada terlapor somasi yang berisi tentang mengharapkanlah pengembalian kamera tersebut. Terus selanjutnya tanggapan dari klien Bapak tentang penyitaan barang bukti itu bagaimana? Oke, kalau kami dari kuasa hukum pastinya sangat menghargai lah ya proses hukum yang sedang berjalan. Pastinya itu tidak menjadi masalah karena untuk kepentingan keadilan yang klien kami nantikan juga. Baik, satu lagi nih pertanyaan yang harus betul-betul juga jelas. Apakah hanya kamera yang ditinggal terlapor? Oke, baik. Mungkin dari saya dulu ya, dari kuasa hukum. Sebenarnya tidak hanya kamera ya. Jadi selama berteman, klien kami berteman dengan terlapor bersama dengan istrinya juga, itu sudah banyak barang-barang yang dipinjam. Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi, klien kami itu sudah pernah meminjamkan mobil pribadinya untuk keperluan terlapor, ya gitu. Termasuk untuk, ya betul, termasuk untuk keperluan anaknya dan istrinya yang waktu itu saat itu masih baru bersalin. Ya. Apakah kamera yang sebagai barang bukti dalam kondisi semula yang mengembalikan kamera itu dalam kondisi waktu ditinggal Oh. atau rusak? Oke, untuk kondisi kamera sendiri itu dikabarkan sudah rusak. Terakhir dicek itu nggak nyala. Nggak nyala. Menurut keterangan klien kami, saudara James itu setelah dia diperlihatkan, setelah terjadi penyitaan kamera tersebut sebagai barang bukti, itu diperlihatkan oleh penyidik bahwa kamera tersebut tidak nyala ya, Tidak nyala. dan ada jamur dan lain sebagainya ya. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu bang, kondisi kameranya. Kirim. Ya kan? Apakah pesan Anda kepada pihak terlapor? Apakah yang terakhir? Apakah pesan Anda kepada pihak terlapor? Pesan dari keluarga terhadap pihak terlapor? Oh, mungkin dari keluarga dulu ya pesan kepada terlapor. Dari aku sebagai adiknya, Adik kandung. kita berharap tadinya ini tidak sejauh ini. Kita berharap semuanya itu tadinya baik-baik aja, karena kita juga tahu mereka itu sahabatan baik. Tapi kenapa sampai abang itu minta barangnya aja sesusah itu gitu loh. Bahkan sampai difitnah yang mengadakan hal yang tidak ada. Jadi harapan aku sekarang ini untuk kita luruskan lah gitu. Kita mau tahu sebenarnya ada apa dan kenapa pihak terlapor ini susah untuk mengembalikan barang abang saya di saat diminta secara baik-baik. Jadi untuk kedepannya kita berharap dari proses hukum aja ya bang ya. Betul. Kalau dari kuasa hukum sendiri, ya kami tidak ingin mendahului proses hukum. Pesan kami hanya sederhana, kami hanya berharap proses hukum berjalan secara objektif, transparan, bermartabat, dan pastinya kami juga percaya kepada pihak kepolisian akan menyelesaikan atau memproses ini secara akuntabel. Ada lagi? Win, dari keluarga ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya. Oh, kita juga jelaskan juga bahwa kita tidak ada ini tidak mulai bayi. Oh iya. Ini harus kita luruskan ada publik Italia kan? Ya, mungkin dari yang ditambahkan pada saat ini
sudah sampai penyidikan dan sudah ada pemanggilan saksi-saksi. Ya kami berharap semoga bisa lancar, bisa naik lagi untuk proses selanjutnya bisa lebih lancar lagi. Lalu mungkin ada sedikit yang perlu diluruskan mungkin ya, terkait dengan laporan kami di Jakarta Pusat ini kan memang sebenarnya awal mula dari peristiwa yang dilaporkan di Jakarta Selatan, yaitu klien kami dituduh atau diduga melakukan penganiayaan, padahal sama sekali tidak pernah melakukan penganiayaan. Lalu yang kedua yang perlu kami luruskan juga, banyak yang beredar di media itu adanya terkait dengan peludahan bayi ya, peludahan anak bayi. Itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh klien saya, tidak mungkin dilakukan oleh saudara James, karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, James, Abang James, saudara James, klien kami itu meminjamkan mobil pribadinya untuk keperluan anak tersebut. Dan juga istrinya ya waktu itu saat itu masih tahap penyembuhan dari persalinan. Jadi hal yang tidak mungkin. Mungkin dari keluarga boleh ada mau ditambahkan? Iya, untuk diluruskan sedikit aja itu karena sebelumnya mereka berteman baik. Sudah belasan tahun. Bahkan sampai belasan tahun. Ya, betul. Mereka yang menjadi sepasang suami istri itu karena dijodohkan dengan Bang James. Sampai di titik dimana si istrinya itu melahirkan dan dipinjemin mobil dan memberikan hadiah berupa stroller, bentuk sayangnya abang saya itu terhadap anaknya mereka gitu. Jadi kayak nggak logik aja ya Bang ya, kalau Betul. misalkan sampai digiring opini hal yang bahkan Giring dari nggak mungkin lah gitu loh. Betul. Karena hubungan yang cukup dekat, persahabatan yang cukup lama pun, pastinya dari saudara James pun pasti ada rasa sayang juga ya kepada bayi tersebut ya. Terlepas dari kejadian yang terjadi antara klien kami, Abang James, saudara James, dengan terlapor. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditambah lagi? Cukup? Mungkin ada dari pertanyaan lain? Oke, kalau misalkan cukup, mungkin dari kami, saya sebagai kuasa hukum mewakili kantor hukum saya, Pangestu Ginting and Partner. Saya juga mewakili keluarga dari klien kami, saudara James, Buster, Douglas Bangun. Kami merasa terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyempatkan pada hari ini untuk memberikan kami ruang untuk mencari keadilan untuk saudara James. Untuk selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.